Ini nggak usah prolog, saya langsung bertanya aja. Ya, belum ding, belum. Ya, Kang Mas, Kang Mas, Amin ya. Husain. Kita itu di podcast Cedik Geni itu tidak ada habisnya membahas terkait dengan literasi. Literasi. Iya. Bagi kita sampai hari ini sebenarnya kan literasi itu sesuatu yang masih seksi. Seksi, Mas. Seksi sebenarnya kalau dari lingkup pengetahuan itu seksi. Seksi. Ya. Masalahnya masyarakat awam itu juga kadang-kadang masih bingung. Awam loh nggih yang dibahas. Iya, benar. Gitu. Ada gadget memang, tetapi itu belum mampu membawa literasi kita sampai ke bawah. Ada indeks IPM dan lain sebagainya gitu. Kita juga masih rendah. Nah, saya itu pengen ngobrol-ngobrol terkait dengan literasi lagi. Ya. Semoga Dimas Diajeng yang ada di rumah nggak bosen. Kang Mas Hamim Husain ini, beliau ini seniornya literasi lah istilahnya. Ya, beliau juga bukan senior, Mas. Senior bagi saya. Cuma ya Pak ya, penggiat juga. Saking sudah lamanya ya senior. Peduli juga. Kalau nggak peduli, senior itu pasti peduli, gitu. Nah, itu. Nah, Kang Mas, jenengan juga di balai nggih, balai pusat, balai bahasa. Nggih. Sebenarnya Kang Mas, nyuwun sedikit terkait dengan pengertian literasi itu sendiri itu sebenarnya seperti apa toh? Iya. Secara baku betul Kang Mas. Nggih. Sebenarnya ketika kita ngomong literasi dan mungkin sebelumnya ya berkembang di masyarakat, kalau terkait dengan literasi biasanya orang itu berpikir bahwa literasi itu hanya membaca dan menulis. Dan menulis. Ya, tapi ya pada akhirnya kan literasi itu terkait dengan sastra dan sebagainya. Dan ternyata literasi itu tidak hanya di sastra tapi berkembang banyak. Nanti sejalan dengan saya menjelaskan nanti akan apa berkembang ke sana. Nah, sebenarnya ketika kita ngomong literasi itu sebenarnya kan kita keterpahaman, artinya keterpahaman. Tujuan kalau di digital itu melek digital, kalau di tulisan melek aksara. Jadi keterpahaman itu kan tidak mencakup hanya membaca, tapi isi di dalamnya, terus memahami dan bagaimana mengaplikasikannya dalam ilmu yang kita pahami ini menjadi aplikasi seperti apa. Aplikasi ini ya, contohnya tindakan ketika kita menulis ingin menulis, itu ada sebuah cerpen ya, katakanlah cerpen kita baca. Jadi tidak hanya tahu tokoh dan sebagainya, ceritanya isinya apa, tapi semuanya kita pahami dan pesan apa yang ada di dalam itu, terus bagaimana kita mengaplikasinya. Mungkin kita muncul ide kreatif dari membaca itu mundur ke tulisan. Kita bagaimana merangkum menjadi tulisan kembali. Artinya bisa jadi mungkin meniru ya. Bagaimana menceritakan ulang hal-hal yang ada di dalam cerpen itu. Karena itu kita sudah memahami. Yang kedua, bisa jadi itu menjadi ide kreatif kita untuk menciptakan sebuah karya baru. Betul. Perkembangannya kalau di teknologi bisa dialih wahanakan. Alih wahana dari tulisan cerpen menjadi film. Menjadi metode pembelajaran kalau bagi guru. Betul. Banyak luas, Mas. Dan katakanlah kalau sosial ke politik, hukum dan lain sebagainya. Artinya tidak pada konteks baca tulis, tapi berkembang menjadi digital, menjadi macam-macam. Ketika kita ngomong keilmuan kan tidak hanya bahasa dan sastra. Di situ ada matematik, ada fisika. Bagaimana kita memahami sebuah rumus di fisika itu? Tidak hanya sekedar kita tahu rumusnya ini, tapi bagaimana penjelasan keterpahaman kita terhadap rumus ini kok menjadi kayak gini. Makanya ketika kita ngomong literasi tidak ada habisnya. Nggak ada, ya itu panjang berarti. Karena pada akhirnya dia itu mengelompok bercabang-cabang, semakin cabang semakin ini lagi berkembang. Pemahaman literasi kan menjadi keterpahaman. Jadi sebenarnya keterpahaman ini kembali pada kemampuan masing-masing. Jadi seorang punya kemampuan membaca itu
meliputi apa saja. Nah, Kang Mas, ini sebelum panjang lagi nih Kang Mas. Ini ada salah satu budaya yang jangan sampai kita tinggalkan di podcast Sedek Geni ini. Ada yang namanya pantai api. Pantai api. Nah, pantai api ini kita mencoba untuk ya menguji lah. Menguji kira pena ya katakan menguji. Ada kita itu ke narasumber beberapa bukan beberapa pertanyaan, di mana di situ ada 2 kata yang harus dipilih oleh narasumber. Jadi ini seperti game aja lah, Kang Mas. Ngoten nggih? Biar nanti yang di sana kok gak ono pantai api nih ya, ono. Tapi yang penting awal tadi sudah dicatat ya. Laju atau lancar? Lancar. Lika atau liku? Liku. Pikir atau mikir? Pikir. Cara atau tujuan? Tujuan. Hutan atau alas? Hutan. Sembuh atau sehat? Sehat. Lajur atau jalan? Jalan. Dengar atau lihat? Dengar. Syarat atau aturan? Syarat. Tegur atau sapa? Sapa. Ya. Sapa. Ya nek wong literasi ki ya sapa. Rada piye gitu. Salam. Wah, itu terlalu ini ya. Biasanya kita ada seperti itu Kang Mas, awal-awal gitu. Tapi enggak apa-apa. Di tengah-tengah tadi sudah kita prolog. Intinya literasi itu adalah pemahaman masyarakat agar nanti mampu menciptakan literasi-literasi yang lain ataupun dengan aksi-aksi yang lain. Kan ngoten nggih? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, Kang Mas nuwun sewu lho ya. Katanya bangsa kita itu sudah melek huruf. Sudah bisa baca. Akan tetapi kalau nggak salah tahun 2018 atau 2019 itu ada yang mengatakan bahwasanya Indonesia itu sudah bisa baca semua. Akan tetapi loh, memahami kok nggak bisa itu loh. Nah, itu kita rendah. Ini ada apa ini sebenarnya? Ya sebenarnya gini Mas. Setiap masyarakat kan berbeda. Terus informasi itu mungkin satu wilayah tertentu ya, yang dijadikan mungkin berita dan sebagainya. Dan ketika kita ngomong pada indeks prestasi, literasi maksud saya itu kan kiblatnya kan dari PISA. PISA itu apa ya? Semacam asesmen yang dilakukan oleh itu internasional ya. Dan ketika kita bandingkan kita dengan luar negeri kan literasinya jomplang lah katakanlah. Ada beberapa hal yang ditemukan sih sebetulnya ketika kita ngomong literasi di Jawa Timur ini rendah katanya. Mungkin kemarin itu ada di kisaran di urutan berapa 60 berapa dari beberapa provinsi. Ya, artinya kalau di provinsi 27 Mas, 27 provinsi. Di Jawa Timur 27. Ketika kita melihat di masyarakat banyak taman baca, banyak komunitas literasi. Tapi kenapa kok rendah? Nah, terus itu dibagi lagi di Jawa Timur dibagi ada beberapa kabupaten yang indeks prestasinya rendah. Ternyata itu dikaitkan dengan akses penilaian yang ada di asesmen di dalam konteks satuan pendidikan. Ya ketika kita melihat kondisi real masing-masing daerah itu berbeda. Kalau di perkotaan ada, contohnya kalau kita ngomong mana ya Madura. Madura kalau konteksnya ngomong Kabupaten Madura kan kalau konteksnya satu tempat katakanlah di provinsi ya provinsinya apa di kabupatennya kota itu mungkin SDG-nya yang dituju indeks prestasinya seperti ini. Ternyata di sana itu banyak hal-hal termasuk kepulauan itu masuk wilayah mereka. Nah kepulauan ini benar-benar disentuh itu satu. Gimana dia tidak terbelakang ketika ada pandemi COVID dia harus apa ya istilahnya daring ya. Dia mencari akses saja itu 3 jam itu belum ketemu. Itu yang lainnya ketika ngomong di Jawa Timur mengapa? Nah ternyata itu ada penilaian. Yang dikatakan kenapa? Karena sebagian besar berapa persen 10% beberapa persen ini mungkin penduduk di mungkin anak kisaran berumur berapa tahun mungkin di setingkat SD ini 15 singkat SD ini itu membacanya selain kitab suci. Kalau ngomong Jawa Timur pesantren. Ya. Ya rata-rata mereka membaca kitab suci.
Nah, ternyata itu enggak masuk hitungan. Ya, ternyata di selain kitab suci. Jadi kalau ngomong literasi buku-buku kan banyak, kan banyak, gitu loh. Jadi ini akhirnya menjadikan Jawa Timur rendah. Lah padahal nggak tahu ya kalau di perkembangan di literasi dan sastra di pesantren kan cukup luar biasa. Nah, tapi saya agak kita tolak ukurnya lah. Iya, tolak ukur. Tapi tolak ukur itu kalau secara tadi real lapangan katakanlah, kita kan punya gadget Kang Mas. Ya gadget. Kita punya gadget. Kita juga punya ruang kelas. Kita juga punya guru tuh. Kan gitu. Lah, artinya gadget yang ada di tangan kita ini kan juga sumber informasi gitu loh. Ya. Di situ juga ada lah katakanlah cerita, novel, secara digital, PDF dan lain sebagainya. Tapi ini nggak bisa dong kalau dikatakan bahwa ini terkait dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Bisa juga kesadaran ini harus dimunculkan. Kedua, gadget. Gadget kan perkembangan Mas. Teknologi tidak bisa kita tambah era globalisasi sekarang. Tidak bisa tambah akhirnya itu. Terus kita pernah mengukur nggak berapa orang yang menggunakan gadget, yang punya kesempatan untuk mempunyai gadget? Kita tidak pernah menelusuri orang-orang yang di pedalaman dan sebagainya. Ketika konteksnya kota, kota membaca. Dan mereka kan hanya mengikuti tren ketika ngomong gadget. Ini ada ini. Mungkin sampean bisa membandingkan enak mana membaca buku dan gadget. Ya gadget lah. Kok bisa gadget kenapa? Ya karena menarik. Bisa selesai nggak kamu membaca? Informasi terputus nggak? Kekuatan Anda membaca gadget berapa jam? Iya betul. Ketika kamu hilang, ngulangi ke awal. Betul. Tapi buku kamu bisa terus kasih tanda kamu membaca. Dan di mana enak. betul. Ini pilihan gitu ya. Tapi kita tidak menampilkan bahwa generasi sekarang generasi teknologi. Generasi digital. Gitu. Digital ini sebagai sebuah mungkin teknologi baru yang bisa untuk mengembangkan skill yang ada di kita. Dan ini mendukung, makanya tidak kita tampilkan. Akhirnya muncul literasi digital. Banyak hal-hal yang tertulis ini akhirnya dikemas. Bahkan kalau sampean tahu ya, cerpen yang panjangnya atau film yang panjangnya sampai kalau diputar itu 3 jam, hanya menjadi 15 menit dikemas. Sekarang banyak reel dan sebagainya kan. Itu luar biasa itu, ngelakunya di luar negeri luar biasa. Tapi dia mempunyai ide untuk merangkup dan membuat sebuah ide baru. Lah, Kang Mas, sebentar. Saya ini kan hidup besar di zaman Soeharto, Orde Baru. Dulu itu ketika saya SD SMP itu namanya perpustakaan itu yang dari Dinas Pendidikan tuh buku itu banyak sekali. S2 buku itu banyak sekali. Saya bisa banyak mengetahui informasi terkait dengan perang kemerdekaan, bagaimana pesawat itu bisa ada, antariksa, planet, dinosaurus dan lain sebagainya. Itu dulu ada. Terus sekarang kok kelihatannya saya sama anak saya itu lihat perpustakaannya kok tambah kayak gini. Ya ada, tapi pengguna agak berkurang. Minat baca dulu kan luar biasa karena memang belum ada teknologi. Kalau dulu, sekarang kan ada teknologi. Mereka melihat lebih praktis saja mencari. Apalagi sekarang kalau AI. Mungkin dia tidak akan menulis banyak. Dia bertanya itu sudah keluar sendiri. Tapi dampak psikologis yang diakibatkan oleh itu ke anak bagaimana? Apakah ini pernah dibahas? Korek kembali. Betul, dievaluasi lagi. Betul. Nah, kenapa dulu ini perpustakaanku berkembang? Ya karena menjadi hiburan bagi masyarakat yang suka minat bacanya tinggi. Tapi bagi mereka yang minat bacanya kan tidak akan mengunjungi perpustakaan itu. Makanya di zaman era sekarang perpustakaan itu dikemas sedemikian rupa biar menarik. Kalau dulu setelah membaca udah betul. Dia tidak memahami isinya, penting dia membaca. Betul. Tapi itu langkah awal dengan membaca ini. Harapannya informasi yang dia baca kan terpendam dalam memorinya. Tapi itu pengembangannya gimana? Terus petugas perpustakaan tidak pernah ada pendampingan mengemas bagaimana tindak lanjut ketika membaca. Kalau itu dibentuk komunitas, luar biasa. Lah sekarang muncul banyak komunitas, betul. Termasuk taman bacaan masyarakat dan sebagainya. Ini bersaing dengan perpustakaan dan keberadaannya. Tapi secara itu jangan bersaing, tapi menjadi sebuah kolaborasi yang menarik untuk
berpikir tentang generasi muda. Ya, kalau saya ngomong soal itu tuh saya pernah malu Kang Mas. Saya itu ngasih balasan ke ini loh, orang yang terkenal loh, dokter siapa tuh yang cewek itu yang cantik itu loh, yang dulu petugas COVID atau itu. Iya, dia ada program itu di Solo kalau nggak salah itu. Jadi di apa namanya, alun-alun Solo itu dikasih beberapa spot gitu, kotak gitu, di situ ada buku bacaan. Nah saya kan yang lihat ya, saya dulu memang suka baca. Lah emang buku kayak begitu aja kok, saya bilang gitu kan. Saya bilang gitu Kang Mas, beneran. Saya bilang, lah bukunya nggak menarik, gimana bisa mau ada yang baca gitu saya. Estu itu. Habis itu dibalas sama dianya, sama dokter itu. Saya lupa namanya, dokter siapa terkenal. Ya kalau gitu apa, coba dong Masnya bantu kita untuk bisa memberikan buku ya saya ya coba. Wah ya nggak bisa gitu kan. Ya kayak seperti saya Mas. Ketika melihat gitu kan kita terlalu subjektif. Oh ini karena aku suka membaca kok kayak gitu aja bukunya. Dan setiap kali saya membaca kan mesti bacaan saya meningkat. Betul. Keingin tahuan. Tapi orang yang tahu itu juga akan coba ngapain baca buku, fungsinya apa. Lah makanya mungkin teman sampean mengajak sampean bagaimana mengembangkan dari hobi yang Anda punya ini menjadi tindakan bersama, dan ini bermanfaat bagi masyarakat. Dan kita sadar bahwa masyarakat kita minat bacanya rendah. Ketika ngomong itu ya, minat baca rendah ini terkait dengan beberapa mungkin pengadaan buku, bahan bacaan dan sebagainya. Termasuk ketika kita mau beli buku yang mungkin buku-buku yang bermutu ya mahal gitu. Dan data itu juga menghambat indeks prestasi. Kalau di luar negeri kan. Sebelum masuk ke ada satu pertanyaan untuk lagi ini. Panjenengan sebenarnya memilih ke library digital itu ataukah ke buku? Kalau jenengan? Kalau saya di buku. Tapi perkembangan sekarang menuntut digital, literasi library. Tapi jenengan tetap sekarang banyak hal-hal yang mungkin digitalkan semua. Tapi digital itu ketika mungkin kita proses ke depan ya, itu nggak bagus. Tapi kita jangan meninggalkan buku aslinya untuk itu. Nah ini mengikuti perkembangan Mas. Jadi tidak menolak. Ya, sebelum kita masuk ke komunitas sebenarnya, sebelum kita masuk ke komunitas, ini ada terkait dengan buku itu sendiri. Buku kitab kita itu kan banyak kan Mas. Dari mulai keraton. Kita masa itu katakanlah punyanya Ronggo Warsito atau siapapun dan lain sebagainya, itu kenapa nggak didigitalkan ya? Sebenarnya sudah digitalkan Mas. Saya pernah ketemu sama komunitas digital. Waktu itu saya masih di Sumatera. Kebetulan saya ketemu dengan teman yang notabene ia masih keturunan Kesultanan. Saya masih menggali, saya mencari naskah-naskah lama termasuk manuskrip. Itu aksaranya aksara Pegon. Pegon itu huruf harokat Arab tapi tanpa harokat. Betul. Itu banyak, termasuk cerita tentang Panji itu ada di sana. Ada ya. Dan itu didigitalkan. Ya ini belum didigitalkan. Terus ketika dia simpen. Dan di sebenarnya itu ada semacam muncul sebuah opini masyarakat terkait dengan ketika ini peninggalan itu dikaitkan dengan hal-hal yang mistik, mitos dan sebagainya. Nah itu biasa. Ada terjadi ketika saya dibuka itu ada satu box itu buku, dilihat utuh Mas. Utuh. Buku utuh. Begitu diangkat diambil satu jadi debu. Debu lah menjadi debu. Di dalam kotak karena tidak dibongkar. Ketika diangkat ini Brul. Kan luar biasa itu. Jadi peninggalan. Terus pada saat itu saya berkunjung sana, ada teman-teman dari mungkin peduli aksara dari Jawa Tengah. Itu ke sana itu dalam rangka untuk mendigitalisasi. Termasuk sekarang aksara Jawa itu sudah ada digitalnya. Jangan salah. Itu ditangani oleh museum mungkin dan beberapa perpustakaan daerah juga akan sudah membuat semacam aplikasi untuk digitalisasi aksara. Perkembangan. Kita informasi itu kan belum. Kan gini toh kan Mas. Setidaknya kalau umpamanya orang tua, guru atau apa, katakanlah di perpustakaan nasional katakanlah ada digitalisasi terkait
Kayak pengen apa? Aku pengen primbon. Delok nang Perpustakaan Nasional downloaden. Nah, gitu kan katakanlah. Ada. Katakanlah Kang Mas ya, katakanlah. Kan enak gitu loh. Tahun ini kita nggak lepas dari budaya kita, nggak lepas dari. Setidaknya dia generasi kita tahu gitu loh. Walaupun itu dalam kerangka digital, tapi dia baca, asik gitu loh. Kan? Perkembangan sekarang ke sana, Mas. Jadi banyak beberapa naskah yang mungkin dalam kaitannya dengan aksara yang mungkin generasi kita nggak bisa membaca, itu sudah dialiterasikan. Jadi dari Latin ke atau dari background ke betul ke bahasa Indonesia, ke Latin. Melayu, kalau dari aksara background ke Latin dulu. Betul. Ketika melihat ceritanya dalam bahasa daerah di Indonesia, sampingnya biasanya ya. Itu naskah lama. Lah, ini itu sekarang di digital kan? Digital kan. Gitu. Ya pokoknya kita butuh itu. Kita itu butuh itu. Ya nggak tahu kalau di Tuban sudah sampai ke sana belum. Pak ini nyinggung sedikit ya. Di perpustakaan itu sudah ada, Mbak. Sudah apa mengarah ke sana digital berikutnya seperti itu. Apakah sudah ada digitalisasi semacam itu? Ya. Mungkin di pemerintah sendiri mungkin sudah ada tim untuk itu, nggak tahu juga. Ya semoga saja. Semoga saja. Nah, Kang Mas, kembali ke yang namanya komunitas literasi. Jangan kalau mau terus kata banyak ya. Wadah di Tuban banyak. Apalagi ya di Tuban itu juga banyak kan gitu. Nah, neng gaungnya kok ya rapati ketok itu. Iki kenapa ini Kang Mas? Sebenarnya kelihatan Mas, tapi ketika kita ngomong di depan kan banyak kecamatan. Ya ketika kita browsing gitu ya, melihat apa di internet dan sebagainya itu termasuk cetek gini luar biasa adanya perkembangannya. Ketika melihat ada cetek kuning dari depan termasuk podcastnya. Ketika ngomong podcast itu sebenarnya juga ada kaitannya dengan literasi. Ketika kita beranjak ke paling ujung sana. Di daerah mana ya, Singgahan, di situ ada Kali Kening. Banyak kan? Itu sastra juga berliterasi. Kewilayah sini ada literasi lagi, ada taman baca masyarakat, ada rumah literasi, ada forum lingkar pena. Sebenarnya kan pergerakan untuk literasi. Cuma gini, bahasanya mereka ada di daerah. Sebenarnya ketika kita ngomong tentang kebijakan bagaimana menghimbau mereka berkolaborasi dengan pemerintah untuk kemajuan literasi. Kan tidak untuk sebagai sarana tujuannya untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Ketika kita melihat di pedesaan banyak hal-hal teman-teman adik-adik kita yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Mungkin melalui komunitas-komunitas ini dengan buku-bukunya itu bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat atau anak-anak desa. Bisa jadi buku ketika komunitas ini tidak punya buku, bisa bekerja sama dengan perpustakaan untuk menambahkan. Ada beberapa komunitas yang saling pinjam buku untuk ditindaklanjuti menjadi kegiatan-kegiatan mereka untuk peningkatan minat baca. Kalau bisa loh Kang Mas, kalau bisa. Ya saya sih sebenarnya pengen nyontoh Eropa, Amerika gitu Kang Mas. Maksudnya itu zaman-zaman romantis ya, yang ada Voltaire dan lain sebagainya. Itu kalau dilihat dari film-film klasiknya mereka itu, mereka sering baca novel gitu kan, atau baca buku-buku politik begitu kan, buku-buku Shakespeare dan lain sebagainya. Itu masa-masa romantis. Nah, ini kok kapan bangsa kuwi ES tuh Kang Mas ya. Ini kapan seperti itu gitu loh. Jadi pengen saya itu salah satunya mungkin loh Kang Mas. Mbok yo ada yang namanya bedah buku digerakkan gitu loh Kang Mas. Kelihatan sekarang ini ada Mas, beberapa komunitas yang sudah melakukan bedah buku. Bahkan ada beberapa dalam hal penulisan itu mengangkat kembali kelokalan. Kearifan lokal itu diangkat. Ya mungkin ketika kita ngomong kita tidak kalah jauh loh Mas kalau ngomong ke sana Shakespeare. Oke lah Shakespeare dengan karya romantisnya dengan tokoh-tokoh terus pengembangan karena didukung oleh beberapa pakar yang nantinya akan menjadi sebuah teori. Betul. Kita tidak pernah flashback ya. Kita melihat
kondisi wilayah kita di Indonesia. Ngomong di Tuban itu banyak mas cerita yang bisa kita angkat. Oke. Tapi mungkin hanya dulu hanya putri ngelirip. Ya, itu ada gitu. Mulut dari mulut ke mulut. Akhirnya anonim, tahu nama. Tapi kan berkembang. Betul. Kenapa dalam perkembangan itu dia gak mau menulis, membaca itu, gak mau mengangkat. Ini kearifan lokal yang menandai wilayah tempat orang-orang lokal itu seperti apa kan. Ada beberapa nasihat yang melalui cerita ini disampaikan orang tua kepada anak. Termasuk permainan tradisional ini mengandung filosofi yang luar biasa. Betul. Dan itu juga dari literasi juga. Ya, ketika ngomong literasi, semuanya ini bisa kita rangkum, kita pahami. Asal usul filosofinya seperti apa, tapi kan tidak. Kita hanya tahu, ada cerita, katakanlah aja. Kamu dari mana bukunya? Saya hanya tahu dari cerita itu. Ya, bagi ibunya yang suka bercerita mendongeng ketika sebelum tidur. Ketika ibunya tidak. Tapi kebiasaan sekarang loh, lihat di era modern. Ketika kamu melihat orang tua. Nek sampean hitung itu berapa orang tua yang sekarang masih membaca, maksudnya aktif, maksudnya masih melestarikan untuk mendongeng pada anak ketika menjelang tidur. Ya, mikir utang, mikir yang lain-lain kalau baru dulu ya. Iya. Seorang nggak bisa tidur di Nina Bobo kan jadi tidur. Iya. Ketika kita ngomong Nina Bobo banyak. Betul. Nah, ada yang mengatakan ketika bangsa itu literasi atau pengetahuan terkait semuanya itu, ya pokoknya istilahnya kuat gitu kan, itu bisa membangun peradaban. Kang Mas, itu kan istilahnya masuk ranah-ranah sosial dan politik juga gitu loh. Benar Mas. Kemarin itu kan ada itu, ya kan, tahun kemarin kalau nggak salah, hoax itu. Ya makanya ya kan? Hoax itu. Kenapa hoax? Ya mungkin bagi orang jurnalistik kan ketika menelusur ini berita ini benar apa enggak akan tahu kalau jurnalistik. Tapi kalau orang awam enggak tahu. Tapi ketika orang awam ini literasinya bagus, dia akan berpengaruh. Dia paham ya. Tidak berpengaruh ya. Tapi karena kita udah gosip sana udah ikuti aja. Akhirnya ya dampaknya ya dirasakan sendiri. Oh ternyata ini hoax ini hanya semacam untuk dipakai untuk jalan politik. Ya, ketika kita anak generasi muda sekarang sudah mulai menyadari itu pentingnya membaca. Ketika kita membaca semua informasi kita dapatkan, bahkan mungkin dunia ada di cengkraman kita. Betul. Ketika kita ngomong literasi, kita ngomong membaca. Seperti mungkin di keyakinan kita awal-awal juga Iqra gitu. Iqra itu apa gunanya? Banyak gitu. Nah, ketika sudah dalam genggaman, kita tidak usah datang ke Amerika dengan membaca, tapi kita bisa menulis Amerika itu utuh, seperti kita tinggal di sana. Ketika kita membaca informasi itu. Oke. Nah, itu loh, itu informasinya. Tapi berkembang literasi baca tulis menjadi literasi digital, finansial, wisata. Ada 6 literasi yang mungkin menjadi dasar gitu. Ketika itu kita kuasai, ini terhubung terkait dengan kecakapan hidup. Kecakapan hidup artinya kita punya kemampuan. Ketika kita beralih ke dunia kerja, kita sudah siap, Mas. Oke. Jadi generasi kan sekarang bagaimana kita mengupayakan generasi ini ke sana. Nah, ini luar biasa itu. Ini Kang Mas ya. Oh, itu sudah dapat teguran dari sana itu. Ya. Artinya kalau kita sudah benar-benar memahami itu, hoax pun masih bisa kita lemparkan begitu. Nah, Kang Mas, ini sebelum kita mengakhiri podcast sebelum kita mengakhiri podcast, jenengan ada kamera di sana. Oke. Monggo untuk memberikan closing statement kepada Dimas Diajeng dan Netralis. Untuk generasi muda atau masyarakat? Semuanya. Monggo. Cekak lan aus. Literasi itu mungkin menurut saya itu literasi itu jalan sufi. Artinya dengan kita membaca, kita akan mengetahui semua hal. Ketika kita mengetahui semua hal, kita aplikasikan menjadi sosial kita akan muncul. Dan ketika kita sampaikan kepada teman-teman atau adik-adik yang mungkin tidak mempunyai kesempatan, ini suatu hal yang mungkin bermanfaat dan akan berlanjut ke generasi berikutnya. Amin. Ya, itulah. Jadi diingat-ingat ya, Dimas Diajeng dan Netralis.
tetap baca dimanapun Anda berada, karena itu sangat penting, nggak hanya pada diri Anda, tapi juga untuk masyarakat di sekeliling, juga bangsa dan negara. Tetap salam literasi dari podcast Cedik Geni, Open Your Mind. Sampai jumpa lagi.